Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Jatulo dari Sulawesi. Di sini saya sudah sampai di rumah belajar DNK yang beralamat di Kampung Kedayakan, Kabupaten Bekasi. Di sini saya dengan pemiliknya, yaitu Ibu apa? Nuraini. Bu Nuraini. Kebetulan kami sudah berteman sejak dulu menempuh S1 gitu. Bu Nuraini, mohon maaf nih mengganggu waktunya. Saya datang ke sini untuk mengerjakan tugas dari ibu dosen, dari dosen saya. Untuk sekedar tanya-tanya, sebenarnya tahun berapa dulu nih kita mulai? Dari tahun berapa ini rumah belajar DNK ini didirikan gitu? Rumah belajar DNK ini bermula itu dari tahun kemarin, dari 2020. Iya, jadi tepatnya itu bulan Maret. Oh, berarti bulan pandemi gitu ya Bu ya? Di tahun pandemi kemarin ya, tahun kemarin ya? Tahun kemarin atau tahun ini ya, pokoknya kayaknya tahun ini dia belum setahun. Oh, belum setahun iya, jadi karena faktor pandemi ini gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya, latar belakang didirikannya rumah belajar. Untuk latar belakangnya, awalnya sih saya dulu waktu semasa kuliah kan pernah mengadakan les-les anak-anak di kampung gitu ya, tepatnya di kampung saya, Kampung Gampit. Terus ternyata di saat pandemi COVID ini banyak orang tua kan yang mengajarkan secara langsung di rumah untuk kepada anak-anaknya, tapi mereka tuh memiliki kendala kan, sedangkan mereka tuh nggak punya teknik untuk memberikan pembelajaran. Maka dari itu para orang tua itu mengajukan kembali kepada saya untuk membuka les kembali. Itu awalnya sih saya belum siap karena saya memiliki anak kan, anak kecil, tapi karena saya juga ada jiwa sebagai guru ya setidaknya. Jadi ya udahlah, apa salahnya saya coba. Akhirnya alhamdulillah respon masyarakat pun sampai sekarang cukup baik. Tapi nih Bu, di perkembangan yang saat ini gitu ya, dengan munculnya kurikulum-kurikulum yang baru, teknik pembelajaran yang baru. Nah itu apakah menjadi sebuah tantangan di rumah belajar ini? Untuk kurikulum, saya sebenarnya belum begitu mengikuti. Iya, jadi saya tuh sistemnya gini, apalagi untuk masa pandemi seperti ini ya, kan kita hampir 2 tahun ya pandemi, jadi kelas 3 itu seperti anak kelas 1. Iya kan? Jadi kelas 3 itu banyak yang belum bisa baca, Pak. Jadi kan emang apa sih, terutama di kampung kan biasanya nggak diwajibkan untuk TK. Ya, jadi benar-benar ada yang kelas 3 itu, jadi kita turun 2 tahun gitu. Jadi seolah-olah anak itu belum cukup buat kelas 3, tapi dia udah kelas 3. Sudah dipaksakan. Gitu. Sedangkan di kelas 3 itu materi udah mulai kompleks kan? Iya nggak? Jadi saya di sini nggak mengikuti kurikulum untuk sementara. Yang penting anak ada kemampuan yang dia dapatkan. Terus kalau misalkan metode mengajar Ibu dan keunggulannya itu apa tuh? Untuk metode saya itu benar-benar face to face, jadi guru itu mengontrol secara langsung kemampuan anak. Ya, contohnya misalkan kan karena muridnya itu saya satu sesi itu 1,5 jam, itu hanya maksimal 2 orang, dan itu tuh dengan 2 guru. Gitu. Jadi dengan 2 guru, jadi benar-benar anak tuh terkontrol. Gitu. Dan untuk pembelajarannya sendiri saya ada kayak itu mah per tahap juga, seperti misalkan untuk matematika dia harus menguasai sedasar-dasarnya, ayat tambah, kurang, kali baru bagi. Jadi kalau belum bisa itu saya nggak bakalan masuk ke buku pembelajaran. Ya, soalnya anak juga bakal terus-terusan keseret kalau kita terus keseret dah kasar bahasa kita mah. Jadi belum bisa mengikuti gitu. Jadi kalau dasarnya udah bisa, insya Allah menurut saya nanti dia bakal bisa menjawab pertanyaan berbentuk apapun. Nah, sekarang terkait
antara ya kita tidak memungkiri bahwa rumah belajar ini kan ranahnya selain belajar ada juga bisnisnya lah ya Ibu ya. Kita melihat dan saya tahu karena Ibu dengan saya itu satu alma mater di bidang matematika, menurut Ibu ilmu matematika masuk juga ke dalam mengelola entrepreneur ini, bisnis ini? Ya, menurut saya pasti masuk dong. Ya, pasti ada perhitungan. Apalagi saya tidak hanya sendiri ya. Jadi ada tenaga pendidik juga yang lain harus kita perhitungkan. Ibaratnya dia juga butuh kan di sini tuh alhamdulillah kita tuh full dari pagi itu mulai jam 9 sampai jam 5. Oh, udah full. Gitu, iya. Jadi masa sih dia nggak ada ya minimal ada hitung-hitungannya seperti itu lah ya. Iya. Jadi untuk selain itu juga saya setiap apa sih untuk memotivasi anak, saya tuh setiap sesi atau sesi di saat anak itu bosan selalu mengadakan reward. Iya. Jadi uang itu tidak keluar dari orang tua, tapi dari pembendaharaan atau manajemen dari uang itu sendiri ya. Jadi pasti ada. Kayak buku juga saya nggak mau meminta uang tambahan gitu. Itu plot dari saya, jadi benar-benar diatur. Iya. Ada perhitungan. Ya. Harapan selanjutnya Bu nih di era pandemi ini terhadap pendidikan yang ada di ya khususnya di lingkungan kita sekitar ini adalah harapan itu sebagai ya minimal untuk anak saya harapkan setidaknya dia sudah bisa membaca dengan lancar. Itu tujuan saya paling utama. Dan anak itu jangan sampai terus-terusan ya dimanapun kayaknya sepertinya sekarang tuh bukan hal yang itulah bahwa kelulusan itu wajib, kenaikan itu wajib ya. Sedangkan kemampuan anak itu belum tentu memadai kurikulum yang ada. Jadi setidaknya menurut saya ada perkembangan di mana taraf anak itu kemampuannya lebih meningkat gitu. Ibaratnya enggak yang sampai benar-benar kayak bahasa saya tadi keseret gitu. Ibaratnya yang kewajiban dengan KKM yang semakin gitu kan ya. Jadi saya harapkan anak itu ya itu kemampuannya juga harus memadai dengan kurikulum yang ada. Masya Allah Pak, kalau lihat buku-buku anak ya, yang dulu kita tuh kelas 1 cuma baru satu pagar kan, ya emang perkembangan sih. Sekarang kan udah wajib banget baca kelas 1, iya nggak? Gitu, dengan udah dikasih teks, dia harus memilih tentang apa itu teksnya gitu kan, terus siapa itu yang ada di teks gitu. Jadi minimal harus bisa baca terlebih dahulu gitu, sama berhitung dasar yang begini. Ya, saya kira cukup ya Bu ya. Terima kasih sudah menerima saya sebagai tamu di sini untuk wawancara, mengerjakan tugas. Mudah-mudahan rumah belajar bisa lebih berkembang